Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas gambar seperti layar di depan. Adapun gambar kita pada kali ini, kita banyak menggunakan perintah offset untuk menduplikatkan garis bantu yang di tengah ke sisi bagian atas, kemudian ke atas. Begitu juga dengan sisi bagian bawah. Oke, untuk selama pembelajaran kita ini, kalau ada pertanyaan atau masukan dari rekan-rekan semua, silahkan diisi di kolom komentar yang ada di bawah. Baiklah, latihan ini kita mulai terlebih dahulu dengan membuat garis bantu atau kita gambar sisi bagian kiri maupun sisi bagian kanan dengan membuat garis bantu itu adalah 105. Kita geser ke sebelah kiri, kemudian kita buat line. Kemudian kita buat garis bantu itu adalah 105. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle. Yang pertama itu adalah dengan diameter 12. Kemudian yang kedua dengan radius itu adalah 18. Kemudian dua buah circle ini kita copy ke sisi bagian kanan, ke sisi bagian sebelah kiri. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle yang ada di bagian dalam dengan radius 60 circle, kemudian kita isi dengan 60. Kemudian kita buatkan garis bantu. Yang pertama kita buat garis lurus ke atas, kemudian kita buat garis di sini adalah dengan sudut 30, maka 90 tambah 30. Kita buat di sini adalah line add, kita misalkan panjangnya 60, kemudian kita isi sudut. Kalau kita hitung itu adalah 90 ditambah 30 itu adalah 120, maka kemudian kita isi 120. Begitu juga dengan sisi bagian sebelah bawah itu adalah dengan 40, maka 90 tambah 30 120, 120 tambah 40 maka 160. Maka kita buat perintah line, kemudian kita add 60 sudut 160. Kemudian sebelum kita melanjutkan, kemudian alangkah baik kita coba melakukan pengecekan sudut apakah sudah pas atau belum. Ini pas 30, sisi bagian bawahnya itu 40, sisanya itu adalah 20. Maka sudut yang kita inginkan sudah sesuai. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat mohon maaf, ini kita hapus terlebih dahulu, ini kita hapus. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan. Yang pertama ini adalah terjadinya perpotongan dua buah circle. Nah, di sini kita trim terlebih dahulu circle ini sendiri, kemudian ini, sehingga perpotongan ini kita trim juga, sehingga trim atau circle yang kita buat tadi ini kita offset ke sisi bagian atas ke bawah, kemudian ke sisi bagian atas dengan jarak offset. Kemudian kita isi, itu yang pertama adalah radius 6, kita isi 6, kita klik circle garisnya, kita arahkan ke atas, kita klik arahkan ke bawah. Begitu kita gunakan juga perintah offset, di mana offset yang kedua itu adalah 15. Kita klik ke arah atas 15, ke bawah 15. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle. Nah, circle pertama kita arahkan ke atas, circle kedua kita begitu juga. Kemudian circle yang sudah jadi kita duplikatkan aja dengan menggunakan perintah copy. Kita arahkan kursornya ke sisi bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah trim. Kita klik kanan, kita hapus semua garis yang tidak kita perlukan. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam melihat garis mana yang tidak kita perlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan, kalau kita lihat di sini, kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis lurus dulu. Nah, ini kita buat garis lurus ke arah sebelah kiri, terserah berapa panjangnya. Kemudian kita gunakan perintah trim, circle, TTR. Kita klik garis pertama, kita klik garis kedua, kemudian kita isi radius 9, ini radius 9. Kemudian kita trim, kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita lanjutkan lagi ke sisi bagian atas. Nah, di sisi bagian atas masih menggunakan perintah circle, TTR. Kita klik circle pertama, kita klik circle yang kedua, kemudian kita isi radius 27. Kemudian kita lakukan trim
circle yang tidak kita perlukan. Kemudian kita lanjutkan penghapusan bagian yang tidak kita inginkan. Ini kita hapus, kemudian kita trim garis sisa, kemudian ini kita hapus juga. Maka untuk gambar di sisi bagian atas telah selesai. Kemudian kita hapus semua garis bantu terlebih dahulu agar melihat kontur atau bentuk gambar yang kita inginkan telah sesuai. Kemudian kita lanjutkan dengan sisi bagian bawah. Sisi bagian bawah sama, kita buat terlebih dahulu circle, di mana circle yang kedua ini adalah dengan radius 60. Kemudian kita lanjutkan membuat garis bantu. Yang pertama itu adalah 20. Kita bisa menggunakan add 60 sudut minus 20. Secara otomatis dia ke bawah. Begitu juga dengan line. Kita klik add berapa panjang garis, 60 sudut. Kalau di sini adalah 40 ditambah 20, maka itu adalah 60 derajat. Mohon maaf, bukan 60 derajat tapi minus 60. Add 60 sudut minus 60. Nah, kemudian kita lanjutkan, di sini terjadi perpotongan. Kemudian kita lakukan proses trim garis yang tidak kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle atau terlebih dahulu kita gunakan perintah offset agar memudahkan kita. Yang pertama itu adalah 6. Kita klik garisnya arah ke atas, klik garisnya ke arah bawah. Kemudian kita ketik offset. Kemudian kita isi itu adalah radius 15. 15 kita klik ke arah atas, kita klik ke arah bawah. Kemudian kita buat circle ini, kemudian circle ke bagian luar, dua buah circle ini kita duplikatkan, kita copy ke sisi bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah trim, kita klik kanan, kita hapus semua garis yang tidak kita inginkan. Ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah ini, kita lanjutkan dengan menggunakan perintah C, TTR. Kita klik yang pertama, kita klik yang kedua, kemudian kita isi 27, radius 27. Kemudian kita trim, kita klik kanan, kemudian kita hapus. Baru kita hapus semua garis yang tidak kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis panjang terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan perintah C, TTR, kita klik garis pertama, kita klik garis kedua, kemudian kita isi dengan radius 9. Kemudian kita trim garis yang tidak kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan sama dengan sisi bagian atas, kita trim, kemudian kita klik kanan, kemudian kita hapus garis yang tidak kita inginkan. Nah, di sini kawan-kawan bisa menghapus garis yang tidak diinginkan. Oke, di sini garis bantu semua kita hapus terlebih dahulu. Oke, kemudian ini ada circle bagian dalam. Maka kalau kawan-kawan lihat, ini sudah selesai gambar yang kita buat. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian. Yang pertama kita beri itu adalah garis sumbu. Nah, jadi dua buah garis sumbu yang kita buat. Kemudian kita ganti, klik kanan, kemudian kita propertiskan. Ini kita ganti dengan jarak yang lebih rapat, itu adalah 0,2. Ini adalah 0,4. Kemudian kita gunakan perintah MA, kita klik ini, kita klik sebelah kanan. Begitu juga di sisi bagian dalam ini. Kemudian kita ganti menggunakan yang berwarna merah. Jadi semua garis sumbu kita ganti dengan berwarna merah agar nampak perbedaan antara garis nyata dengan garis sumbu. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses, ini garis sumbu dimensi ini kita perpanjang saja, kita tarik, kemudian kita escape. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Nah, di mana dimensi yang pertama itu adalah angular. Angular di sini itu adalah garis bantu dari sudut ini sendiri. Jadi coba kita buat apakah perlu garis bantu atau tidak. Ini saya belum tahu juga. Nampaknya perlu garis bantu. Ini terlebih dahulu kita buat garis bantu. Yang mana garis bantu ini sifatnya ini adalah membantu dalam proses pemberian dimensi. Nah, ini satu. Kemudian di sini di sisi bagian bawah, sini dua. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian angular. Angular yang pertama itu adalah 30 derajat. Ini 30 derajat. Kemudian yang kedua ini adalah 40 derajat. Kemudian yang ketiga ini adalah 20 derajat.
Ini kawan-kawan lihat sendiri, ini adalah 20 derajat. Kemudian kita lanjutkan juga dengan sisi bagian bawah. Begitu juga kita buat terlebih dahulu garis bantu. Kemudian kita beri dimensi angular. Yang pertama itu adalah sudut 30. Ini adalah 30 derajat. Kemudian garis ini dengan garis sumbu ini itu adalah 40. Kemudian sisanya ini adalah 20 derajat. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi yang lain. Yang mana yang pertama itu adalah radius. Kita klik ini radius, kemudian kita isi. Yang pertama ini adalah radius 18. Kemudian yang sisi bagian bawah begitu, ini adalah 15 juga. Kemudian di sisi garis ini adalah radius 60. Kemudian yang bagian kecil itu adalah 6. Kemudian di bagian atas sama, ini adalah radius 9. Ini adalah radius 15 dan yang bagian kecil itu adalah radius 6. Kemudian kita lanjutkan dengan bagian ini adalah 60, radius 60. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan dimensi diameter, yang mana garis kecil ini itu adalah diameter 12. Kemudian kalau kita lihat tidak ada lagi dimensi yang akan kita berikan. Kemudian semua dimensi kita ganti berwarna merah agar dampak perbedaannya. Kita gunakan perintah MA, kita klik dimensinya, kemudian kita klik semua dimensi yang ada agar semua dimensi berubah menjadi warna merah. Oke, maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat telah sesuai dengan yang di sisi sebelah kanan. Jadi latihan kita pada kali ini banyak menggunakan perintah offset, kemudian perintah circle dengan aturan TTR. Oke, mungkin sekian tutorial kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, membantu kawan-kawan yang ingin berlatih AutoCAD secara otodidak. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.